Voi hari ini, Rabu 29 Mei 2024, merangkum dua berita pilihan, antara lain Hotman Paris dan keluarga Vina tanggapi rilis Peggy Setiawan yang telah berhasil ditangkap oleh Polres Cirebon. Hingga Kejaksaan Agung benarkan adanya penguntitan yang dialami oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung oleh anggota Polri. Kasus Vina Cirebon kembali memasuki babak baru. Selain dua DPO atas nama Dani dan Andi yang dihapuskan oleh Polda Jabar, kini muncul lagi BAP baru yang mengatakan jika 5 dari 6 tersangka menyatakan bahwa Peggy yang berhasil ditangkap bukanlah pelakunya. Hotman Paris kembali mengadakan press release bersama dengan keluarga Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Dalam press release tersebut, Hotman dan keluarga Vina menanggapi keputusan Polda Jawa Barat yang menggugurkan dua DPO lain atas nama Dani dan Andi. Polda Jabar mengatakan jika dua nama tersebut merupakan nama yang asal sebut. Keluarga Vina meminta kepolisian untuk tidak terburu-buru dalam menangani kasus tersebut. Berdasarkan keterangan Hotman, 6 tersangka telah membuat BAP baru dan BAP yang sebelumnya telah dicabut. Dalam BAP baru tersebut, 5 dari 6 terpidana menyebut jika Peggy yang telah berhasil ditangkap oleh Polda Jabar bukanlah pelakunya. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu Peggy. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah Peggy. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa menunggu. Tapi kalau dikatakan Peggy itu terlalu cepat. Itu apa artinya? Putusan pengadilan yang dulunya dijadikan berdasarkan keterangan. Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO. Sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Itulah inti dari kongres hari ini untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus Vina Cirebon. Ketelitian dan kehati-hatian memang sangat diperlukan dalam menangani kasus ini, apalagi jika kasus tersebut sudah 8 tahun berlalu. Selanjutnya, Kejaksaan Agung membenarkan adanya penguntitan yang dialami oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah oleh anggota Polri. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Putut Sumedana di Gedung Kejaksaan Agung pada Rabu 29 Mei 2024. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung membenarkan adanya penguntitan yang dialami oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah di sebuah resto kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penguntitan yang dilakukan oleh anggota Polri berpangkat brigadir tersebut berupa profiling Jampitsus Febri Adriansyah. Setelah terduga penguntitan dilakukan pemeriksaan dan diketahui dari telepon genggam milik anggota Densus 88 tersebut. Sejauh ini untuk motif penguntitan, Kapus Penkum enggan menjelaskan dan menyerahkan kasus tersebut ke institusi Polri yang tengah menangani dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota Densus 88. Dengan isu penguntitan tadi, memang diserahkan kepada Kapus Penkum untuk menyampaikan ya, bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ya, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jampitsus. Kemudian dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut, ya dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Ya, ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri. Sehingga pada saat itu juga kita serahkan kepada Paminal Polri. Jadi sudah nggak ada lagi di sini. Ya, pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, kita serahkan kepada Polri untuk ditangani lebih lanjut. Itu mengenai isu pertama. Sementara itu, sejak beredarnya isu penguntitan Jampitsus, hingga kini Menko Polhukam masih mendalami persoalan tersebut. Entah apa tujuan dari penguntitan tersebut, semoga kasus ini bisa cepat terselesaikan dan motif dari penguntitan tersebut bisa segera terungkap. Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.